Makan malam terlaksana sesuai rencana. Dara menjamu kedua orang tuanya dengan cukup baik meski tidak seantusias anak-anak lain ketika bertemu kedua orang tuanya. Harry pun sejak tadi memperhatikan dan tentu saja dia satu menyadari bahwa sang istri tidak cukup bahagia dengan apa yang mereka jalani saat ini. Dara belum terbiasa tetapi kelak pasti ada jalan untuk membuat sang istri bisa membiasakan diri. Di sana juga terlihat ada Stefan dan Ziza yang ikut bergabung makan malam bersama. Mereka nampak canggung satu sama lain seperti dua orang asing yang tidak saling mengenal. Stefan sibuk dengan makanannya sementara Ziza sibuk makan sambil menggendong keponakan kecilnya. Setelah makan malam selesai, Harry mengajak kedua mertua paman dan bibi untuk mengobrol di ruang tengah sambil menikmati kudapan. "Nak, Harry, bagaimana perkembangan perusahaan kamu sekarang? Dulu sekali perusahaan itu sudah sangat pesat apalagi jika pemimpinnya kamu sudah pasti perkembangannya saat signifikan ya." Harry meletakkan gelasnya di atas meja lalu menoleh menatap Tuan Antonio. "Lumayan, sekarang perusahaan saya kembali melebarkan sayap untuk peluang terbaik. Jadi terkadang waktu saya lebih banyak habis di kantor daripada di rumah. Untung saja Dara sangat mengerti kondisi saya sekarang, dia sangat mendukung semua pekerjaan saya." "Betul itu, yang namanya istri sudah pasti harus mendukung suaminya. Dulu Mama dan Papa juga saling mendukung satu sama lain meskipun pada akhirnya harus bercerai," sahut Bu Naima. "Tapi sekarang Papa dan Mama berencana untuk rujuk lagi, Dara. Ini semua kami lakukan karena kami sudah sadar bahwa dulu tidak seharusnya meninggalkan kamu demi menuruti ego kami masing-masing. Kami ingin menikmati masa tua yang bahagia dengan anak cucu. Memang manusia itu hanya bisa sadar ketika telah melihat apa yang mereka tinggalkan kini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sejak awal seharusnya kalian berpikir sebelum bertindak," sahut paman. Sementara bibi memilih untuk fokus kepada Clayton. Tentu saja Bu Naima kembali berakting sangat sedih dengan raut wajah sendu yang dibuat-buat. Ini ia selalu mencoba untuk menarik simpati dengan kesediaannya. Dia masih menjadikan penyakit bohongannya sebagai senjata utama. "Papa kamu benar Dara, sebentar lagi kami akan kembali bersama setelah berusaha meyakinkan diri masing-masing. Mama juga sangat memahami perkataan paman kamu, tapi setiap manusia pernah hilaf dan bahkan seorang pendosa pun berhak mendapatkan maaf dan kesempatan untuk memperbaiki diri, iya kan?" Harry menyenggol lengan sang istri, saat melihatnya hanya diam tanpa memberi tanggapan apapun dari tadi. Dara yang nampak gelagapan pun hanya bisa mengangguk paham. "Apapun keputusan yang Papa dan Mama jalani, aku dan Harry setuju saja. Paman dan Bibi juga pasti mendukung." Tuan Antonio merangkul Bu Naima, seolah mereka pasangan yang bahagia. Saat obrolan keluarga sedang sangat serius, di lantai 2, Ziza dan Stefan memanfaatkan momen ini untuk berduaan. Karena sebelumnya mereka berencana untuk melakukan kencan pertama dengan jalan-jalan dan nonton bioskop, tetapi semua tidak terrealisasikan karena makan malam ini. "Besok aku akan keluar kota, untuk mewakili Tuan Harry, jaga diri kamu, jangan membuat masalah, apalagi keluar malam," ucap Stefan yang saat ini sedang duduk di sofa ruang TV lantai 2, mereka duduk berdampingan, cukup dekat karena memang tidak ada satu orang pun di sana. Aku pasti akan rindu." Ziza merebahkan kepalanya di atas pundak Stefan, baru saja merasa bahagia sudah ditinggal pergi kerja, Kak Stefan di sana sama siapa saja. "Ada banyak, kenapa, kamu cemburu?" Ziza mengangguk. Apa anak magang tidak bisa ikut?" Mendengar perkataan Ziza, tiba-tiba saja Stefan memikirkan sebuah ide. Pertemuan kali ini memang membutuhkan seorang asisten untuk membawa-bawa berkas selama tim berada di sana.
Jika kamu mau, bisa saja. Masalahnya tinggal cara menyampaikannya kepada Tuan Harry. Aku tidak yakin dia setuju. Aku yang akan membujuknya. Ziza menatap Stefan dengan antusias. Aku akan melakukan apapun demi bisa ikut keluar kota. Kak Stefan, sejak dulu aku selalu bermimpi bisa menikmati liburan bersama kamu, meskipun caranya harus sembunyi-sembunyi seperti ini untuk sementara waktu. Ya, aku tidak masalah sampai kita sama-sama siap mempublikasikan hubungan kita di depan Tante Liana dan Kak Harry nantinya. Maaf ya. Stefan mengusap pelan pipi kekasihnya. Aku tidak bisa melakukan yang terbaik untuk kamu sampai detik ini. Kita jalani saja dulu, kamu juga masih sangat muda, selesaikan kuliahnya dulu. Aku akan membuat keluarga ini dan kamu bangga. Terima kasih sayang. Ziza mendekat mencium singkat pipi Stefan. Tiba-tiba saja situasi di antara mereka menjadi hening. Stefan yang jadi terpancing, kini mengapit dagu Ziza dengan jarinya dan dalam hitungan detik kembali mer 3 sapi bib 1R gadis itu untuk kedua kalinya. Hasar 4T yang menggabu antar keduanya membuat C1 Uman itu semakin dalam. Sebagai pemula Ziza terlihat begitu agresif, dan bisa mengimbangi C1 Uman Stefan. Ziza melepaskan C1 Uman itu saat napasnya tersendat. Kak Stef, jangan kebablasan, Stefan terkekeh sambil mengusap bib 1R-nya yang basah. Cek, tentu saja. Aku hanya berani memiliki bibir kamu untuk saat ini. Wajah Ziza bersemu merah. Ia kembali menyadarkan kepalanya di bau kokoh yang sejak dulu menjadi tempat bersandar. Ternyamannya setelah kehilangan kedua orang tua. Mungkin saat itu ia masih bocah dan menganggap perhatian Stefan tidak lebih dari seorang kakak. Tetapi saat ini ketika dewasa ia menyadari jika rasa nyaman itu ingin ia miliki sepenuhnya, seterusnya, hingga maut memisahkan mereka. Cukup lama Dara dan keluarganya mengobrol bersama, hingga ia dan Bibi harus kembali ke kamar karena Clayton sudah rewel. Paman memilih untuk pergi mencari udara di depan. Kini tinggallah Bu Naima dan Tuan Antonio di sana karena baru saja Harry izin ke belakang sebentar untuk mengambil majalah yang diminta Tuan Antonio. Mansion ini sangat mewah, sepertinya kalau kita tinggal di sini, hidup kita akan terjamin, kita bisa menjadi konglomerat. Bisa belanja barang mewah, jalan ke sana ke sini, ucap Bu Naima sambil menggedarkan pandangannya. Itu kan maunya kamu. Tapi sekarang kita masih butuh proses yang panjang agar Harry dan Dara percaya jika kita ini sudah berubah. Istri baruku sudah menelpon terus minta uang. Aku harus membujuk Harry untuk memberikan aku uang tetapi tanpa membuatnya curiga. Alasan apa yang harus aku berikan? Tutur Tuan Antonio. Halah istri baru, ceraikan saja istri baru kamu itu. Dan cari wanita lain di kota ini, begitu banyak wanita seksi, aku juga akan mencari pria muda dan tampan kalau sudah banyak uang. Kita harus tetap berpura-pura rukun, supaya nanti uang bulanan kita lancar. Aku sudah bosan hidup terlunta-lunta, aku sudah bosan kehabisan uang terus. Itu tidak akan terjadi lagi karena sekarang menantu kita adalah putra tunggal, ahli waris keluarga Mauven. Bu Naima dan Tuan Antonio terkekeh bersama. Hingga mereka tidak menyadari jika sejak tadi di balik pilar seseorang sedang mendengarkan obrolan mereka. Setelah kepulangan orang tua Dara, Paman dan Bibi, Harry menghabiskan waktu di ruang kerjanya, ditemani oleh Stefan, untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Tuan, beberapa hari lagi saya akan pergi ke luar kota untuk mewakili Anda, dan Ziza ingin sekali ikut bersama kami, apa boleh? Akhirnya pertanyaan itu perlu juga dari mulut Stefan setelah sejak tadi ia menahan diri dengan takut-takut.
Lamunan Harry buyar seketika, ia mengalihkan pandangannya kepada sang asisten dengan penuh tanda tanya. Ziza. Dia hanya akan merepotkan kamu jika ikut ke sana. Lebih baik cari seseorang yang lebih berpengalaman untuk kamu ajak ke sana. Justru saya ingin membawanya karena saya ingin dia belajar banyak tentang bisnis perhotelan dan pariwisata. Selama di sana saya akan terus mengawasinya, jadi Anda tenang saja. Harry nampak berpikir sebelum akhirnya ia mengangguk setuju. Baiklah, tidak ada orang yang bisa kupercaya selain kamu. Jika dia pergi bersamamu tentu saja aku akan tenang. Segurat senyum tipis tergambar di wajah Stefan. Ia tidak menyangka jika akhirnya bisa mendapatkan persetujuan dari sang atasan. Oh ya Steph, aku ingin kamu menyiapkan sesuatu untukku. Ini cukup tiba-tiba tapi aku ingin semuanya siap, karena ada sesuatu yang ingin aku lakukan besok. Perhatian Stefan kembali beralih kepada sang atasan. Apa itu? Kenapa tiba-tiba? Harry hanya terdiam lalu menghela napas panjang. Aku mau pergi ke pasar dulu, tolong siapkan kentang dan wortel untuk sup ya, ucap Bibi kepada Ibu Naimah saat akan pergi berbelanja bahan kebutuhan makan siang hari ini. Oh tentu saja, Kak. Hati-hati di jalan. Bu Naimah melambaikan tangannya saat Bibi keluar dari rumah. Kini tinggallah ia sendiri di sana, karena Tuan Antonio dan Paman pergi ke toko furnitur. Buru-buru Bu Naimah berbalik pergi setelah menutup pintu depan. Bukannya masuk ke dalam kamarnya, ia malah pergi ke kamar sang kakak ipar. Pandangannya langsung tertuju kepada sebuah lemari besar yang ada di sana. Wanita tua itu pasti punya sesuatu yang sangat berharga. Sudah berbulan-bulan Dara dan Harry menikah pasti dia diberikan banyak hadiah. Sertifikat rumah mereka juga pasti ada di dalam lemari ini. Tanpa basa-basi ia membuka lemari itu karena memang tidak terkunci. Ia mulai mencari-cari sesuatu yang diasumsikan ada di dalam lemari tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah brankas kecil yang terletak di bagian rak bawah. Wah sudah kuduga. Pasti mereka menyimpan aset mereka di dalam sini. Apapun caranya aku harus mengambil semua isi brankas ini. Ini adalah hakku, seharusnya aku yang diberikan rumah ini dan juga barang-barang mewah, karena Dara adalah putriku. Bu Naimah mencoba menekan tombol untuk membuka brankas tersebut. Tentu saja tidak akan mudah karena ia tidak mengetahui pasti apa passwordnya. Aduh apa ya sandinya. Bu Naimah kembali terdiam hingga akhirnya ia memikirkan sesuatu yang mungkin akan cocok. Tanpa pikir panjang ia mengetikkan angka tersebut, tetapi ternyata masih salah. Haduh kok susah sekali sih. Merasa situasi tidak aman, akhirnya Bu Naimah kembali memasukkan brankas kecil itu ke dalam lemari lalu bergegas keluar dari kamar. Sudah pasti ia akan menyusun rencana untuk mengetahui kode sandi brankas tersebut. Sesaat setelah kembali ke kamarnya sendiri, tiba-tiba saja ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Halo. Kita berdua dipanggil Harry bertemu. Tapi jangan beritahu Bibi dan Paman Dara. Sepertinya kita akan diberikan hadiah besar. Hah? Masa? Sementara itu di tempat yang berbeda, pagi ini obat anti mual Dara sudah habis. Beberapa kali dia bolak-balik ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya. Aku akan telepon dokter nanti, kamu tidak usah ke rumah sakit, biar mereka yang kesini, ucap Harry sambil memakai kemeja putihnya untuk bersiap-siap berangkat ke kantor. Setelah merasa lebih baik, perlahan Dara melangkah menghampiri sang suami. Akhir-akhir ini ia jadi jarang melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Biasanya setiap pagi ia menyiapkan pakaian kerja dan juga membantu Harry untuk memakai dasi. Namun, karena kondisinya yang selalu saja melemah saat pagi hari, membuat Dara tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik.
Perlahan ia meraih dasi di atas meja dan langsung dilingkarkan ke leher Harry. Akhir-akhir ini mualku sudah reda tapi sehari saja tidak minum obatnya jadinya lemah sekali. Sebenarnya aku bisa ke rumah sakit sendiri. Harry tersenyum sambil melingkarkan kedua tangannya di pinggang sang istri. Kamu itu nyonya di sini, apalagi saat hamil seperti ini aku mohon sekali jangan terlalu mandiri. Banyak orang yang bisa kamu andalkan untuk dimintai tolong. Maaf karena di saat seperti ini aku tidak bisa berada di samping kamu selama 24 jam. Ya kamu kan harus bekerja masa menemani aku di rumah. Sebentar lagi anak kita dua kebutuhan akan banyak. Yang namanya calon orang tua itu harus prepare untuk memenuhi kebutuhan anak, apalagi susu dan pampers sekarang mahal. Ucapan Dara membuat Harry terkekeh. Bagaimana mungkin seorang pemilik perusahaan besar, kekurangan uang untuk membiayai kebutuhan susu dan pampers? Anaknya, sepertinya Dara belum tahu jika suaminya adalah pebisnis kaya raya yang hartanya tidak akan habis 7 turunan. Jadi kamu memintaku untuk bekerja demi bisa membeli susu dan pampers. Iya. Kemarin salah satu pelayan curhat kepadaku tentang kebutuhan kedua anaknya. Biaya hidup memang semakin mahal dan sebagai orang tua kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Aku juga sudah memikirkan untuk membuat tabungan masa depan. Anak kita nanti harus kuliah kalau bisa sampai ke luar negeri. Pikiran kamu jauh sekali. Dara, itu adalah tugas dan tanggung jawabku. Kamu tidak perlu memikirkan hal itu, karena tentu saja aku sudah menyiapkan semuanya. Apa kamu lupa, suami kamu ini yang punya MV Group? Oh iya juga ya. Lupa aku. Dara dan Harry terkekeh bersama. Ya sudah kalau begitu aku berangkat sekarang. Aku akan sarapan di luar, ucap Harry sambil meraih tas kerjanya. Loh kenapa sarapan di luar? Tanya Dara khawatir. Aku dan Stefan akan bertemu klien pagi ini. Harry mengecup bibir Dara, singkat. Istirahatlah. Nanti siang dokter akan datang. Iya, hati-hati di jalan, sayang. Mobil yang dikendarai oleh Stefan berhenti di depan sebuah kafe terdekat tempat ia mengatur janji dengan seseorang yang ingin ditemui oleh Harry. Tunggu saja aku di sini, aku tidak akan lama. Baik, Tuan. Harry segera keluar, memasuki area dalam kafe. Dari kejauhan ia bisa melihat dua orang yang ingin ia ajak bicara, sedang makan dengan lahap dengan begitu banyak cake, roti dan pasta yang tersaji di depan mereka. Selamat pagi, Pak, Ma. Ya, orang itu adalah Tuan Antonio dan Bu Naima. Selamat pagi, Harry, ucap keduanya secara bersamaan. Tanpa menunda waktu, Harry segera duduk. Tumben sekali kamu mengajak kami bertemu, ada apa? Tanya Bu Naima yang terlihat penasaran. Iya nak, ada apa? Kami tahu Dara pasti belum bisa menerima kami, makanya kamu mengajak kami bertemu secara sembunyi-sembunyi seperti ini, ucap Tuan Antonio dengan wajah memelas. Sejenak Harry nampak tertegun, hingga ia kembali mengarahkan pandangannya kepada Tuan Antonio dan Bu Naima. Kapan kalian akan berhenti bersandiwara di hadapan Dara? Jujur, saya tidak bisa membiarkan istri saya bersedih lagi.